Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami di School Forum dan masih bersama SMK Muhammadiyah 1 Semarang. Ini karena adanya perbaikan yang dilakukan SMK Muhammadiyah 1 Semarang terus-menerus. Salah satunya adalah lift, begitu ya Intan? Yang tadinya nggak ada lift, sekarang ada lift pemirsa. Intan boleh cerita tentang perubahan-perubahan apa saja yang terjadi di SMK Muhammadiyah 1 Semarang? Perubahannya banyak sih, benar-benar yang dirasain. Kayak aku yang kelas 10-nya tadi nggak bisa merasakan apa itu belajar di lab, itu jadi udah bisa belajar di lab, entah pengaplikasian komputernya atau ruang yang lebih nyaman untuk melaksanakan pembelajaran prakteknya. Terus juga ada lift tadi memudahkan siswa untuk tidak bolak-balik turun tangga, kan itu juga nggak capek, iya, apalagi bener, bulan Ramadan begini ya. Iya, makanya alhamdulillahnya udah ada lift jadi nggak perlu capek-capek. Baik, kalau untuk ekstrakurikuler sendiri Bu Yuli, apa saja yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Semarang ini? Untuk ekstrakurikuler kami itu banyak sekali ya Mbak Mira. Itu untuk yang kelas 10 itu dimana diwajibkan ekskul yang wajib itu HW. Mungkin kalau di sekolah umum itu pramuka namanya. Ya kalau di tempat kami Muhammadiyah itu namanya HW atau Hizbul Waton, dan tapak suci itu ekstra wajibnya untuk yang kelas 10. Kemudian yang kelas 11 dan 12 bahkan tidak menutup kemungkinan juga untuk yang kelas 10 boleh mengikuti ekstra pilihan. Di antaranya ada paduan suara, jurnalistik, ada jurnalistik. Kemudian ada beauty class, karena di mana nanti supaya kelas 11 itu kan cantik-cantik ya. Iya, siswa-siswi kan sudah prekerin ya, jadi bagaimana perform yang bagus itu nanti bisa diarahkan ke extra beauty class. Kemudian futsal juga ada di tempat kami, rebana, band ada. Beragam dan kekinian gitu sepertinya. Kalau Intan ikut yang mana? Aku ikut beauty class sama Paskibra. Oke, pantesan cantik kamu ya. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Mira. Pak Rifai, kalau kita melihat ini tadi berdasarkan temanya tadi karena Center of Excellence, apa itu? Jadi Center of Excellence itu memang program dari pemerintah, memang di backup dari pemerintah, meskipun sebenarnya sekolah diharapkan juga melakukan kreativitas sendiri. Bagaimana SMK itu betul-betul menjadi pusat keunggulan, sebagaimana arti dari Center of Excellence itu sendiri, Mbak Mira. Jadi pusat keunggulan dalam memajukan, mencetak kreativitas baru, terutama bagaimana siswa itu diarahkan untuk betul-betul dididik berdasarkan nilai-nilai keunggulan atau kompetensi-kompetensi keunggulan yang ada di sekolah tersebut. Contohnya itu apa? Yang disebut. Itu ya berdasarkan kejuruan, Ibu. Ya, misalnya Intan Misalnya Intan ini bagaimana misalnya sekolah itu memfasilitasi siswa betul-betul sesuai, mereka beraktualisasi dan bisa mempunyai kompetensi sesuai keunggulan jurusan yang ada. Baik, contohnya jadi sesuai standar akuntansi disediakan laboratorium begitu. Jadi bagaimana anak-anak itu diarahkan itu unggul secara kemampuan sesuai standar industri, karena kita SMK ya. Karena itu nanti pemerintah juga mengarahkan bagaimana sekolah itu bersinergi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam berbagai macam. Nah itu kemudian difasilitasi apa yang disebut dengan TEVA. TEVA itu program untuk mendukung adanya Center of Excellence, itu ya disebut dengan Teaching Factory. Teaching Factory itu bagaimana pembelajaran di dunia usaha dan dunia industri itu dihadirkan di sekolah gitu, Mbak. Sehingga ketika lulus siswa-siswa kita itu bukan belum bisa apa-apa, tapi betul-betul sudah sesuai dengan standar industri. Selain dari sisi menghadirkan kegiatan pembelajaran industri, tapi juga ada namanya membangun sinergi kurikulum. Jadi kurikulum yang ada di sekolah itu betul-betul sesuai, relevan dengan apa yang ada di industri. Sehingga istilahnya lulus harapannya langsung bisa bekerja, langsung anak-anak kita hantarkan bisa sukses. Kalau bisa ya sambil kuliah, kalau enggak anak-anak kita sudah menuju kepada kesuksesan. Gurunya ikut lega ya. Ikut senang. Ikut senang. Baik, kalau Intan sendiri nanti ke depannya ingin kuliah lagi atau langsung bekerja? Untuk sekarang kemarin nyoba SNMPTN tapi tidak lolos. Nah, tapi udah ada niatan untuk bekerja.
Ada niatan untuk bekerja sebagai akuntan. Iya, betul. Apakah Intan juga merasakan impact dari Center of Excellence dan juga Teaching Factory yang tadi disampaikan Pak Iya, Rifai? benar. Seperti apa? Mungkin nanti ke depannya itu dari akuntansi sendiri ya. Itu kita membuat bank mini yang dimana nanti juga misalkan perusahaan ingin membeli suatu barang atau apa, itu yang membuat laporan keuangannya murid-murid dari jurusan akuntansi di SMK Muhammadiyah 1 Semarang. Luar biasa loh, ini masih kelas 12 sudah terpikirkan untuk membuat bank mini ya Pak Mirsa, inovasinya Ngalahkan keren. gurunya. Siapa dulu gurunya gitu ya. Ngalahkan. Baik, ini juga menambah fitur website kemudian untuk mempermudah akses layanan publik itu juga dilakukan ya oleh SMK Muhammadiyah 1 Semarang. Seperti apa Bu aplikasinya? Untuk website itu kita juga di mana di situ kita cantumkan juga untuk pendaftaran siswa baru ya. Untuk PPDB kita itu website sudah kami perbarui. Jadi setiap bisa tahunnya. daftarnya secara online Bisa gitu. online ya, online maupun offline juga kita melayani. Nah ini kan masih pandemi Bu, kan tadi di Intan juga menyampaikan bahwa pembelajaran sudah dimulai, pembelajaran tatap muka begitu ya. Untuk protokol kesehatan yang diterapkan seperti apa Bu di sekolah? Untuk prokes itu yang utamanya tetap memakai masker dan mencuci tangan ya. Kemudian kalau memang Jaga jarak di dalam iya, kelas juga? jaga jarak juga ada, satu bangku satu siswa. Kemudian juga kalau benar-benar siswa demam di atas 37 derajat Celcius itu memang tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas, tapi bisa secara daring di rumah. Oke, selama ini Intan sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, nanti kita akan membahas lagi tentang prestasi apa saja yang sudah ditorehkan SMK Muhammadiyah 1 Semarang. Tapi kita harus break dulu, pemirsa tetaplah bersama kami di High School Forum. Kami akan segera kembali.